Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Siak atau yang mewakilinya. Yang kami hormati juga Ketua Panitia serta seluruh jajaran. Tolong bangkit Bang Udin, berdiri sebentar, tepuk tangan dulu untuk Bang Udin. Yang kami hormati juga Bapak Kapolres Siak atau yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, kemudian Bapak narasumber, Pak penyuluhan bahaya narkoba, dan yang sebentar lagi mungkin akan bergabung di tengah-tengah kita, Bang El Yahudi, selaku pemateri pelatihan jurnalistik. Yang kami sayangi dan yang kami cintai, anak-anak siswa-siswi SMP Kabupaten Siak yang telah berkenan hadir dalam acara pembukaan HUT ke-10 riaubangkit.com. Yang pertama perlu saya sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di hari yang bahagia ini, di hari Kamis tanggal 20, tepatnya jam 10:30, yang sejogianya tadi akan kita mulai di jam 10. Tetapi berhubung karena ada kendala teknis sehingga harus mundur. Kami juga mengucapkan permohonan maaf kami kepada siswa-siswi dan guru yang mendampingi para siswa di sini. Yang pertama tema kita adalah penyuluhan bahaya narkoba, dan yang kedua adalah pelatihan jurnalistik dalam rangka perayaan ulang tahun riaubangkit.com yang ke-10. Bapak Bupati atau Kepala Kesbangpol Pak Samsul Rijal, acara ini selalu kami lakukan setiap tahun, Pak. Dan kemudian kami telah sepakat akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini secara bergiliran. Di mana sebelumnya di Pelalawan, di Kabupaten Rokan Hilir, di Kota Pekanbaru, dan terus akan kami lakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami buat dengan kepala-kepala biro Provinsi Riau. Untuk itu berkaitan dengan penyuluhan narkoba, karena itu yang menjadi acara pertama kita ya Pak Kesbangpol. Ini sebetulnya Riau Bangkit mengambil alih tanggung jawab negara. Mengapa saya katakan bahwa Riau Bangkit mengambil tanggung jawab negara? Sesungguhnya ketika kita misalnya melihat di Undang-Undang Dasar, khususnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tugas negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan bahaya narkoba ini, kita harapkan kami berperan aktif untuk membantu negara, membantu pemerintah dalam rangka melaksanakan yang menjadi cita-cita dari negara kita ini sendiri. Untuk itu nanti kepada anak-anak kami, siswa-siswi, jangan lalaikan, jangan sia-siakan waktu yang tidak banyak ini untuk mendapatkan ilmu. Bukan sertifikat yang menjadi target kita ke sini, tetapi target kita adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan bahaya narkoba. Nanti mungkin Bang Windu akan lebih jelas dan lebih detail untuk menjelaskan tentang bahayanya. Tetapi paling sedikit saya akan membuka bahaya yang pertama adalah pengaruh narkoba ini akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, akan mempengaruhi terhadap intelektualitas dan kecerdasan berpikir dari manusia. Inilah yang ditargetkan oleh penjajah. Penjajah dalam hal ini adalah penjajah modernisasi.
Bagaimana rakyat Indonesia ini tetap di bawah garis intelektual, tetap di bawah taraf hidup pendidikan masyarakat internasional. Itulah makanya kita disusupi dengan garam putih. Supaya apa? Supaya kita tetap bodoh dan bisa diperalat oleh politik internasional. Oleh karena itu, kita harus keluar dan kita harus bangkit. Kita harus merdeka sebagai bangsa yang besar, sebagai wilayah, pemilik wilayah yang luas. Oleh karena itu nanti kepada anak-anak kami, tolong waktu dan kesempatan ini jangan disia-siakan. Siap? Yang kedua, kepada rekan-rekan saya media riaubangkit.com, baik pun media-media lain yang bergabung, yang ikut melaksanakan kegiatan pelatihan ini, jangan anggap ini sebuah seremonial. Ini bukan seremonial. Yang nanti akan kita laksanakan itu, yaitu penyuluhan bahaya narkoba dan pelatihan jurnalistik itu bukan seremonial. Yang kita lakukan di pagi hari ini seremonial. Kata sambutan, pemotongan kue dan lain-lain sebagainya itu seremonialnya. Tetapi pelatihan jurnalistik ini adalah inti. Jadilah kita menjadi wartawan yang profesional. Karena wartawan itu adalah sebagai pilar keempat dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai corong masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi rakyat di bawah. Kalau bukan kita yang menyampaikan kepada pemerintah, tidak akan mungkin semua bisa diketahui oleh bupati kita. Tidak akan mungkin semua diketahui oleh gubernur kita. Tidak akan mungkin semua diketahui oleh presiden kita selaku pengambil keputusan. Itulah gunanya media itu sebagai pilar dari negara demokrasi itu sendiri. Terus terang saya sendiri ini nanti mungkin sebagai motivasi bagi kita semua. Ini ada kawan saya di sini, Pak Darwis. Tolong berdiri, Pak Darwis. Berdiri juga Pak Jul Fahmi. Kenapa orang berdua ini, silakan duduk kembali Pak. Kenapa rekan saya yang dua orang ini, Pak Kesbang Pol, saya minta untuk berdiri. Ini sebagai motivasi Pak. Ini Pak Darwis ini dan Pak Juli ini kawan saya dulu Pak di Riau, di harian Detail. Beliau ini Pak Juli ini di harian Pokal. Itu satu grup, pemiliknya satu, yaitu Pak Yusko. Saya sebagai kepala biro di Kabupaten Pelalawan dan Bang Darwis biro di Kabupaten Siak, Bang Jul di Pokal di Kabupaten Siak. Saya menapak karir ini adik-adikku semua dari bawah, bukan langsung ke sini sekarang. Tapi bagaimana saya paling tidak mencintai profesi saya, menghormati profesi saya, menghayati segala tugas-tugas yang pada saat itu yang bisa saya lakukan. Nah, kemudian daripada itu Pak, saya kemudian menimba ilmu lagi di perguruan tinggi. Akhirnya sampai sekarang saya sudah bergelar SHMH dan saya juga sudah berprofesi sebagai pengacara. Ya, ini motivasi. Jangan dianggap main-main. Ada juga ini kawan saya ini, Bang Rusda Harap ini. Tolong berdiri Bang Rusda. Ini Bang Rusda ini kawan saya satu letting atau satu alma mater di S2. Saya undang juga datang ke sini, saksikan. Ya, ilmu itu tidak pernah penuh. Tetapi semakin diisi dia semakin berkurang. Kenapa saya katakan semakin diisi semakin berkurang? Bukan seperti pinggan atau wadah, begitu diisi dia tumpah. Ilmu tidak akan pernah tumpah. Tapi ilmu selalu berkurang. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak pula yang tidak kita ketahui. Itu pula anehnya hukum apa ini, ilmu ini. Oh, saya udah pintar, lah ada Pak. Itu harus tetap di-upgrade, harus tetap diperbaharui. Ya. Kita ini bukan tidak
butuhkan waktu, pikiran, tenaga, dan materi untuk membuat acara ini. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Sahrudin, Kepala Biro riobangkit.com ke 10 ini ya. Terima kasih Bang Udin. Saya melihat acara ini sukses dan paling tidak terlalu banyak kekurangannya lah ya. Untuk itu saya apresiasi kepada Bang Udin yang sejogianya acara ini kita lakukan di Bengkalis, tapi berhubung karena ada bencana atau kemalangan Pak Kesbang Pol. Seharusnya ini kan kami laksanakan di bulan 10 kemarin Pak. Tetapi di bulan 9 Pemret kami Pak PH Sitompul meninggal dunia. Jadi tidak mungkin kami bersuka cita di saat pimpinan kami atau keluarga dari pimpinan kami sedang berduka cita. Itulah makanya kita mundurkan, kita cari waktu yang tepat sepanjang tidak melewati tahun 2025 ya Bang Ahmad ya, sepanjang tidak melewati tahun 2025. Jadi sekilas saya ceritakan bahwa bagaimana ini sejarahnya berdiri riobangkit.com ini. Sebetulnya sejarahnya berdiri riobangkit.com ini kan atas permintaan dari PH Sitompul. Jujur saya sampaikan, ini harus saya ulang-ulang Pak. Bang, bikinlah media, biar ada saya kerjakan. Nanti kau tinggalkan. Kan yang terjadi selama ini, begitu kita buka, tapi kita tidak bisa mempertahankan. Karena membangun itu mudah, tapi merawatnya susah. Enggak. Selama saya masih hidup dan bisa bekerja, saya akan tetap membesarkan media riobangkit. Dan terbukti baru kali ini saya terlibat langsung mengurus kepanitiaan pelaksanaan ulang tahun riobangkit.com. Baru kali ini Pak. Selama ini boleh dikatakan saya sebagai undangan. Saya sudah mendapatkan tempat duduk, saya sudah disiapkan segala sesuatu. Tapi ini sebagai janji saya kepada almarhum, saya akan tetap besarkan ini riobangkit.com ini, saya akan ambil alih. Semoga almarhum diberikan tempat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkannya juga dapat segera bangkit dari kesedihan. Karena Pak PH ini sebetulnya Pak, kawan saya berjuang Pak dari bawah. Dulu beliau ini wartawan di Riau Pos. Saya sudah berteman dengan beliau waktu itu saya masih wartawan di Satu Bangsa. Tapi itu mungkin takdir Tuhan. Saya lebih dulu menjajaki atau menduduki posisi, ya paling tidak kalau orang Batak bilang mandai sira. Apa artinya Pak? Mendapat yang manis gitu. Ya mungkin ini faktor rezeki dan ini tidak pernah saya sombongkan, tapi saya tetap berjuang bersama beliau. Untuk itu saya tidak panjang lebar lagi menyampaikan kata sambutan ini. Nanti juga saya meminta kepada protokol untuk senantiasa menggawangi lalu lintas perjalanan kegiatan kita ini, mulai dari awal, pertengahan sampai di akhir. Nah kemudian kepada adik-adik saya, karena kan kita ketik semua ini sertifikat supaya tidak salah. Tadi kan sudah diingatkan oleh panitia supaya tidak salah penulisan di dalam daftar tamu. Manakala nanti tidak bisa kita bawa semua, paling tidak akan kita serahkan secara simbolik, dan nanti kekurangannya akan diserahkan ke sekolah masing-masing oleh Bang Udin. Setuju ya? Yang pasti semuanya dapat. Mudah-mudahan nanti ini adik-adik saya semua bisa dipergunakan untuk jenjang karir adik-adik semua. Ya, apakah nanti saudara-saudara akan memilih menjadi duta anti narkoba? Apakah saudara nanti akan memilih menjadi wartawan profesional? Semua ketika kita hayati itu bisa merupakan jalan hidup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.